Selain pemasaran nasional, internasional kita juga sedang disiapkan bagaimana sistem dan implementasi dan distribusi pengiriman barang dan sebagainya. Nah, mungkin tadi ada pertanyaan dari Pak Rois terkait pemasaran ya. Pemasaran untuk nasional mungkin untuk di wilayah Sulawesi Tenggara atau seperti apa? Coba Ibu host di remind lagi. Oh, pertanyaan dari itu ya? Iya. Dari Pak Rois tadi dari Sulawesi Tenggara. Oh, oke, baik. Bentar. Terkait penjualan ya? Maksudnya dia ingin kasih saran gitu, apakah Lumbung Indonesia bisa menyiapkan market buat produk-produk di daerah sehingga pelaku usaha lokal daerah bisa lebih mudah dalam melakukan usaha, tapi tentunya tetap harus ada selektif terkait masing-masing produk. Oke, Gitu. alhamdulillah. Jadi sejauh ini yang kita sudah lakukan, jadi saya mengimplementasikan dan memvisualisasi apa yang sudah kita lakukan ya selama di Jawa Barat. Alhamdulillah yang bisa di copy paste di Lumbung Sulawesi Tenggara dan Bontang. Jadi saat ini Lumbung Indonesia ini selain juga membuat digital marketing, artinya ada pelatihan, pembinaan dan pemberdayaan pastinya itu nanti setelah dari digital marketing kita keduanya menyiapkan offline dan offline untuk market. Jadi artinya kita bekerja sama dengan beberapa kalau di Lumbung Jawa Barat itu bekerja sama dengan Gubernur Jawa Barat itu untuk borongdong.com dan juga pemerintah Kota Bandung, Wali Kota Bandung itu yaitu Menu Bandung. Jadi ada beberapa UMKM yang kita libatkan untuk masuk ke marketplace. Jadi juga mungkin ada beberapa yang selain Shopee dan Bukalapak kita juga udah mengajarkan dan bahkan memasukkan bagaimana anggota-anggota Lumbung tuh untuk bisa mengikuti sampai dipandu sampai bisa mengupload. Nah, untuk offline-nya juga market tadi bisa diduplikasi di Sulawesi Tenggara yang pertanyaan Pak Rois tadi untuk bekerja sama dengan hotel-hotel atau kafe-kafe yang ada di wilayah Lumbung Indonesia sekitarnya. Jadi misalnya Pak Rois nanti bisa bertemu dengan mungkin kepala daerah di sana dengan nanti pastinya dipandu oleh kita. Jadi untuk bisa ada tempat-tempat yang bisa dikerjasamakan untuk bisa menitipkan barang UMKM dan bekerja sama secara profit share. Dan ini sudah dilakukan oleh Lumbung Indonesia khususnya di Bandung dan Jawa Barat dengan 22 hotel Kagum Group Hotel. Kita insya Allah akan dalam waktu dekat MOU mungkin diwakili oleh Ibu Menteri sebagai holdingnya Lumbung Indonesia yaitu Hadida Foundation, di mana kami bekerja sama seluruh hotel melakukan gerakan peduli UMKM, yaitu setiap hotel harus ada jualan UMKM. Nah, di situ kafe-kafenya juga kita juga dilibatkan sampai aset-aset seluruh Kagum juga insya Allah akan diikut sertakan UMKM untuk berjualan. Jadi ini salah satu solusi di mana yang sudah kita lakukan ini berhasil. Alhamdulillah UMKM juga sangat terbantu, selain juga bukan hanya modal saja yang dibutuhkan oleh UMKM tapi spirit dan supporting dari Lumbung Indonesia sekitarnya. Nah, mungkin sebagai perwakilan daerah, sebagai lumbung-lumbung lainnya ini bisa diduplikasi, mungkin bisa kerjasama dengan pemerintah daerah setempat atau mungkin para pengusaha kafe atau restoran atau mungkin hotel yang mungkin kita bisa lakukan kerjasama. Nah, itu dilakukan berhasil. Insya Allah itu salah satu solusi market yang kita lakukan. Nah, insya Allah kalau memang ke depan kita akan terus berkomunikasi, kita akan bisa maintain dari sini. Mungkin ada supporting akses dari Bu Menteri atau dari kami yang bisa membantu komunikasi dengan pemerintah daerah setempat. Mungkin itu dari saya sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Liana sudah memberikan tanggapannya. Ya. Ini karena waktunya sudah mepet ya, jadi ada beberapa pertanyaan, mungkin totalnya ada 14 orang penanya, sisanya mungkin bisa bertanya di grup peserta gitu ya. Jadi nih yang udah bertanya di awal, dan yang paling menarik nih pasti tentunya bakal dapat voucher
dari Yuyun Skincare dan juga 5 buah tas nih. Wah, keren nih. Dari pertanyaannya panjang-panjang dan juga jawabnya panjang-panjang juga. Luar biasa sekali. Ternyata penanyanya lebih dari 10 orang ya. Ternyata banyak juga yang pengen cari solusi untuk UMKM selama PPKM ini. Mungkin disebut aja kali namanya yang kira-kira yang dapat voucher sama yang dapat 5 buah tas. Ya nanti atau nanti di post aja mungkin ya, daripada nanti makan waktu lama. Nanti kita bakal umumin, bakal di chat personal juga. Boleh saya menambahkan sedikit? Boleh, dari Indonesian Chef Association diwakili oleh Chef Erik, silakan. Iya. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik. Saya hanya memberikan sedikit masukan saja, khususnya untuk pelaku UMKM, khususnya untuk produk makanan dan minuman. Jadi semua kita harus fokus semuanya dengan marketingnya, dengan produknya, dan packagingnya. Artinya jangan sampai kita menanamkan terlalu tinggi ekspektasi orang terhadap produk kita yang diiklankan, tapi tidak dibarengi juga dengan kualitas produk yang bagus gitu loh. Jadi akan percuma juga akhirnya gitu. Jadi ini sering terjadi sebenarnya kalau saya perhatikan, saya amati juga untuk pelaku-pelaku UMKM, nggak hanya di Bandung saja, di Jakarta juga sama. Wah, iklannya bagus, heboh-heboh, hebat, mahal-mahal. Tapi begitu orang coba, akhirnya dia cuma sekali hit aja gitu. Nah itu yang saya bilang, istilahnya pelanggan yang rekreasi, artinya dia cuma coba sekali, udah itu dia tinggalkan. Yang bagus itu pelanggan, yang kita bisa sebut pelanggan itu yang dia terus membeli produk kita dari remaja sampai dia tua, itu pelanggan tetap kita. Jadi kalau pelanggan yang kita bisa sebut pelanggan itu ya pelanggan yang emang terus-terusan beli karena dia worth dengan produk kita, dia nyaman dengan produk kita, dia merasa enak, merasa terlayani dengan baik gitu. Jadi kalau kita nggak berimbang semuanya ya akan percuma juga. Jadi itu juga harus diperhatikan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak, karena ini memang satu tren sekarang ya, begitu kita banyak media iklan yang bagus atau kita bisa membuat iklan yang bagus tapi produknya tidak diperhatikan oleh kita. Jadi baiknya pada saat kita membuat produk itu jangan bosan-bosan kita tes panel, jangan bosan-bosan juga kita undang orang untuk mencoba produk kita, karena dengan begitu kita akan lebih yakin bahwa produk kita memang bisa diterima oleh masyarakat. Saya rasa begitu ibu-ibu, bapak-bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Chef Erik dari Indonesian Chef Association yang selalu support Lumbung Indonesia. Dilanjut Ibu MC. Terima kasih Bu Liana dan juga Bu Erik tadi sudah memberikan masukan dan tanggapannya. Mungkin ini sudah waktunya sudah habis ya, jadi kita langsung closing statement aja kali ya. Terima kasih untuk para peserta yang udah berpartisipasi aktif dalam bertanya. Luar biasa sekali tadi, saking bermanfaatnya ilmu-ilmu tadi yang udah disampaikan oleh para narasumber. Saking banyak yang bertanya sekaligus mencari solusi untuk UMKM mereka, dan semoga apa yang dijawab oleh para narasumber tadi bisa bermanfaat untuk kita semua serta diaplikasikan juga. Jadi mohon maaf bagi yang belum bisa dijawab pertanyaannya oleh para narasumber, bisa didiskusikan di grup peserta untuk info lebih lanjutnya. Baiklah, sebelum penutup akan ada closing statement dari para narasumber. Mungkin ada sepatah kalimat untuk para pelaku UMKM di Bontang ini dan solusi terbaiknya selama PPKM ini, mungkin dari Ibu Sri, Bu Yuyun dan juga Pak Kahar, terutama Bu Ara, Ibu Cut Emma dan Ibu Diana untuk memberikan masukan dan saran untuk pelaku UMKM. Mungkin dari Ibu Sri dulu.
pasti sepertinya tadi saya sudah merangkai kata ya, udah tadi semua. Jadi mungkin sedikit saja saya untuk closing statement tadi saya sudah kirain bagian saya sudah dari tadi ya, tapi tidak apa-apa. Jadi dari kesimpulan tersebut tadi memang semua ilmu yang disampaikan ini sangat bermanfaat sekali. Saya cuma ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada pemateri hari ini dan juga kepada Ketua Lumbung Bontang, Dr. Yuyun, walaupun beliau lagi dalam kondisi kurang sehat ya, tapi semangatnya beliau luar biasa. Sharing, membagikan ilmu ya. Kalau yang saya ambil hikmah dari pertemuan hari ini yaitu karena kita sharing ilmu ya, karena semakin dibagi ya ilmu kita, maka semakin lebih banyak pula rezeki kita. Insya Allah seperti itu. Dan kita jangan pantang menyerah, karena peluang itu akan datang bagi mereka yang siap eksekusi, begitu ya Pak Kahar ya. Jadi kita sama-sama berkolaborasi, bagaimana saling menyemangati dan membangun negeri walaupun dalam kondisi krisis seperti sekarang ini. Tetap semangat dan salam sehat untuk semuanya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri. Mungkin ada tanggapan lain dari Ibu Ara mungkin yang ingin bicara soal UMKM selaku Ketua Yayasan Hanida. Ibu Ara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih semua atas atensi dan perhatian yang diberikan oleh para peserta terhadap pemateri-pemateri kita hari ini yang saya rasa sangat luar biasa, sangat bermanfaat dan banyak sekali ilmu-ilmu yang dapat kita petik dari kedua pemateri tadi yang membawakannya juga dengan sangat menarik. Dan alhamdulillah juga saya dan Ibu Sri juga tadi mencatat banyak catatan dan kami memang juga belajar dari pemateri hari ini. Semoga materi-materi seperti ini bisa kita sebarluaskan ke kemana-mana ya, maksudnya ke komunitas-komunitas lain, UMKM lain, bukan hanya untuk sebatas Bontang, tapi mungkin nanti Bontang bisa kita bisa memperluas ke skala-skala yang lebih besar karena insya Allah manfaatnya sangat terasa dan akan bisa membantu mengembangkan UMKM di Indonesia dan bukan hanya untuk di Bontang saja. Terima kasih banyak atas penyelenggaraan hari ini. Semoga di masa yang akan datang kita bisa berkreasi terus, berkarya terus dengan seminar-seminar seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bu Ara atas tanggapannya. Mungkin dari sedikit sekilas dari Ibu Cut Emma selaku Ketua Koperasi Hanida mungkin ingin ngasih tanggapan sedikit mungkin tentang pelaku UMKM. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mewakili teman-teman dari Koperasi Hanida Indonesia Bersinar. Kami mengucapkan terima kasih atas penyelenggaranya kegiatan pada hari ini yang sangat bermanfaat dan sangat memberikan masukan buat para UMKM di masa pandemi saat ini, di mana beberapa daerah menerapkan PPKM. Memang untuk mengadaptasi ataupun mengkondisikan diri dalam situasi yang baru bukan sesuatu hal yang mudah, apalagi buat teman-teman UMKM, harus banyak belajar lagi, harus banyak berkomunikasi dan tentunya bersinergi dengan teman-teman yang sudah terbiasa di era digital seperti ini. Akan tetapi kehadiran Lumbung Bontang dalam komunitas yang ada di daerah Bontang, kami berharap komunitas yang ada saat ini bisa menjadi jembatan silaturahmi ataupun komunikasi untuk bisa saling mensupport. Karena apa? Karena
sinergisitas pada saat seperti ini itulah hal yang paling kita butuhkan, dan kami koperasi pun mencoba terus untuk melakukan ekspansi ataupun perluasan pasar terhadap beberapa produk UMKM yang ada di berbagai lumbung yang diketuai oleh Lumbung Indonesia, dikoordinir oleh Lumbung Indonesia. Kami dari koperasi akan terus berusaha untuk menyiapkan segala infrastruktur yang bisa mendukung kegiatan dari para UMKM. Mungkin dari saya demikian. Terima kasih untuk ilmu yang sangat bermanfaat dan waktunya. Semoga PPKM ini segera berakhir, pandemi segera berakhir, dan kita bisa bersinergi selamanya. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Amin. Baik, terima kasih kepada Bu Emma. Mungkin ada tanggapan juga solusi yang terbaik untuk PPKM ini kepada pemateri Bu Yuyun dan Pak Kahar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya untuk pelaku UMKM Kota Bontang, yang ingin saya sampaikan adalah jangan pernah menyalahkan pemerintah saat ini. Apapun yang mereka lakukan adalah yang terbaik untuk masyarakat Kota Bontang. Tetapi mari kita berpikir positif, dan ini saatnya kita sama-sama untuk merubah pola pikir agar pelaku-pelaku UMKM Kota Bontang terus bisa berinovasi, terus bisa belajar, dan insya Allah Lumbung sebagai wadah Bapak Ibu UMKM Kota Bontang insya Allah akan terus bisa berupaya untuk hadir membantu para pelaku UMKM Kota Bontang setiap mempunyai masalah. Dan harapan saya sebagai Ketua Lumbung Kota Bontang dan berharap untuk Bapak Ibu yang hadir di sini bisa bergabung di grup Lumbung Kota Bontang. Nanti juga akan saya share WA-nya, sehingga nanti semua permasalahan Bapak Ibu, usaha apapun yang Bapak Ibu punya, itu bisa Ibu sampaikan di grup yang telah saya buat. Di situ juga ada Ketua Lumbung Indonesia, ada Ketua Koperasi Hanida, dan insya Allah jika berkenan nanti Ibu Sri bisa bergabung dengan kami, sehingga harapan kami khususnya Lumbung Kota Bontang bukan hanya mengetahui permasalahan di Jakarta ataupun di Pulau Jawa, tetapi kita bisa sama-sama mencari solusi apa yang bisa kita lakukan untuk UMKM Kota Bontang. Sekali lagi tetap terus semangat, jangan pernah berkata saya menyerah, tetapi ini saatnya kita harus bisa belajar dan terus berusaha, yang bertahanlah yang akan kuat di saat masa pandemi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Yuyun. Mungkin ada tanggapan sedikit juga dari Pak Kahar sebelum penutup. Ya, dari saya sih ya belajar nggak bikin kita jadi nambah omset ya, tapi yang bikin kita nambah omset adalah praktekin hasil belajarnya. Jadi kuncinya ada di action ya. Kita nggak akan bakal dapat duit tuh kalau kita cuma dengerin, kemudian oh iya bagus, oke. Tapi habis ini nggak langsung dieksekusi, malah ngelihat kasur, aduh masih hari Minggu, tiduran dulu dah, tidur siang, kan disuruh pemerintah rebahan. Nah bukan itu gitu ya. Ya nggak apa-apa sih rebahan, yang penting sambil nge-broadcast, sambil bikin promo, sambil action gitu ya. Jadi kuncinya sih ada di action, karena cuma yang itu yang bisa merubah omset teman-teman, dan tentunya tetap berdoa ya, karena ujian datangnya dari Allah, dan insya Allah juga nggak bakal ngasih kita ujian kalau kita nggak bisa menghadapi. Jadikan ini sebagai bahan introspeksi, karena ujian datang karena banyaknya mungkin dosa-dosa kita selama ini. Perbanyak istighfar, perbanyak berdoa, introspeksi diri, dan doakan pemimpin-pemimpin kita supaya sehat, supaya diberi kebijaksanaan. Buat para nakes-nakes yang ada di rumah sakit, didoakan supaya mereka bisa sehat semua. Oke, semangat buat seluruh UMKM. Harapan itu masih ada, jadi terus optimis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kerasa ya kita udah di penghujung acara. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah sharing berbagai ilmu kepada semua peserta, dan juga kepada Bu Ara, Bu Cut, dan Bu Yana yang sudah memberi tanggapan dan masukan terkait dengan
pelaku UMKM Bontang. Materi hari ini tuh sangat luar biasa sekali ya. Jadi bisa Putri simpulkan dari acara ini bahwa memang perlunya kita mempelajari strategi marketing dalam pelaku UMKM di masa pandemi ini. Jadi kita akan semakin mudah untuk mendatangkan pelanggan, bisa meningkatkan angka penjualan seperti memasang iklan story, feed sosial media yang kalian punya atau bahkan website, membuat produk kita akan mudah dijangkau dan tentu saja menghemat biaya produksi, terus bisa melayani pelanggan dengan cepat, karena dengan respon yang cepat akan menjadi nilai plus buat pelanggan dan akan terus-menerus membeli produk kita. Dari masa pandemi ini kita akan semakin mengerti dari kita belajar caption, menentukan harga, menentukan judul gimana caranya menarik perhatian customer, nentuin target marketnya. Jadi intinya kita harus mempunyai banyak ilmu dan mau belajar untuk bisa menggunakan sosial media dengan baik. Jadi kenapa kita harus belajar strategi bisnis dalam digital marketing? Karena di masa pandemi ini kita nggak hanya fokus pada penjualan offline aja, tapi dengan online juga. Nah, jadi dengan mempelajari strategi digital marketing ini kita akan menjadi sangat kreatif dalam berjualan ya. Jadi seperti jago ngedesain misalnya, membaguskan kontennya dalam bentuk video, mempercantik feed-nya, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu hal cara untuk menarik perhatian customer. Intinya kita harus bisa beradaptasi gitu ya, dengan dunia digital. Dan kami juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir pada siang hari ini. Semoga acara ini membuat kita menjadi semangat lagi dalam menjalankan usahanya. Dan informasi-informasi yang diberikan oleh para narasumber tadi benar-benar membuat kita bergerak semakin maju, khususnya pelaku UMKM Bontang ini. Jadi tetap harus optimis gitu ya. Dan untuk semua yang sudah hadir pada acara siang hari ini, kami ingatkan kembali untuk selalu menjaga kesehatan, terus menerapkan protokol kesehatan, memakai masker jika ingin bepergian, selalu mencuci tangan, selalu memakai sanitizer, dan menghindari kerumunan. Walaupun PPKM ini belum berakhir, tapi semoga Indonesia, terutama Kota Bontang, situasinya bisa normal kembali. Bisa beraktivitas seperti biasanya, dan diharapkan para pelaku UMKM Kota Bontang untuk tidak ada kata menyerah. Usahanya makin laris manis dan semakin dikenal masyarakat luas. Jangan lupa juga jika kalian punya usaha online baru atau lama dan ingin dikenal masyarakat Kota Bontang juga, jangan lupa follow Bontang Local Heroes karena di situ akan membantu penjualan kalian melalui story dan juga di feed nih. Di sana lengkap banget dari teman-teman mempromosikan hasil penjualannya dan kalian bisa tahu apa yang sedang dibutuhkan. Oke. Saya punya quotes nih. Ridwan Kamil pernah mengatakan hal seperti ini. Jika tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa. Saya Putri Karisma Ruslan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta yang sudah hadir mungkin bisa dibaca di kolom komentar. Jadi semua peserta berhak mendapatkan diskon 20% dari ayam geprek legenda Bontang nih. Spesial dari Pak. Kirim ke Bandung nih. Boleh. Nanti fotonya dikirim ya, sama direview rasanya gimana. Siap. Di online gitu ya. Ya. Aduh, bikin yang edisi frozen Mas, biar bisa sampai ke Bandung. Jakarta juga ya Bu ya? Iya, Siap. Aduh, terima kasih banyak ya Bang Kahar. Ya, terima kasih Bu. Dan semuanya, Insya Allah, ilmunya sangat bermanfaat. Alhamdulillah Ibu. Terima kasih banyak ilmunya. Dokter Yun, semangat ya. Multivitaminnya. Ini udah ada multivitamin, keren. Kayaknya sudah lupa dengan ikut materi ini tadi, bahwa materi ini udah Langsung lupa. sehat. Alhamdulillah Ibu. Tetap bisa produktif walaupun isoman, agak sedikit demam sih, tapi alhamdulillah masih bisa beraktivitas.
Ya. Insya Allah. Aduh. Jangan lupa minum jahe Hanida ya. Siap-siap. Biar cepat Dan sembuh. Tetap ya promotion. nanti story masih ada. Tapi Harus jahe Hanida itu yang ada kusul hindinya ya Bu Dokter ya, karena itu Siap. memang khasiatnya luar biasa. Saya kemarin 8 hari itu udah negatif loh. Alhamdulillah. Karena isomannya bersama suami tercinta, jadi Alhamdulillah Ibu. aduh, Masya Allah. Tapi keluarga gimana, dokter? Yang lain sehat, cuman saya aja yang agak bergejala sih Bu. Yang lain tanpa gejala. Oh, alhamdulillah ya. Saya juga tahun lalu udah ngerasain separuh dari anggota keluarga saya terpapar. Jadi suami dan anak yang pertama, terus sopir, ajudan, dan adik itu 8 apa 9 orang waktu itu bersamaan. Kemarin juga orang kerja juga sempat juga, Masya Allah ya. Insya Allah berkat doa-doa dari sahabat-sahabat semua dan tentunya juga ikhtiar. Itulah ikhtiar ya, minum herbal, minum jahe dan sebagainya gitu. Itu yang ukup itu bagus, dokter. Mungkin Yang mana? lah kali kasih minyak ini ada produk bagus nih, eukaliptus ya. Mungkin kalau ini bisa dikirim dari Bandung. Bisa, buat Dr. Yuyu, insya Allah. supaya untuk Segera minta alamatnya. Terima kasih Teh Lina. bagus banget tuh untuk hirup-hirup ini supaya tenggorokan, hidung dan tenggorokan bisa bisa fresh gitu. Jadi produksi Hanida salah satunya itu penangkas COVID, eukaliptus dari Jerman, dermatologinya. Oh, Ya, eukaliptus Hanida. boleh Bu Lina. Oh, itu kayak minyak telon ya? Itu murni, jadi memang di Indonesia nggak ada. Itu untuk dermatologinya tuh impor tapi dikemas di Indonesia. Insya Allah. Okay. Itu murni, nanti insya Allah di coming soon, as soon as possible dikirim. asap Sampai Bontang ya nanti sampai ya. Bontang. Kalau perlu buka aja di sana penjualannya. Ya. Iya. Begitu ya Ibu Ketua Koperasi, Ibu Cut Emma. Boleh. Ya udah, Nanti oke, Ibu. kayaknya ini udah jam 11:30 ya. Saya Ya, izin Bu. ya. Ya, baik Ibu. semuanya. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Bu. Makasih Assalamualaikum. semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, saya izin live juga ya, boleh ya? Iya. Boleh, Sebenarnya Bu. masih kangen tapi harus harus Emang persiapan. harus ke Bontang loh, harus ke Bontang. Harus Karena apa ya, Kak Cut Kemarin, Emma. main-main ke PKT, terus ternyata kata PKT ada beberapa produk, bukan produk sih, UKM binaan dari PKT. Ya, betul. Itu produknya itu ternyata udah bagus-bagus dan mungkin sekarang yang kurang tuh kayaknya promosinya kali ya. Benar tadi sempat saya singgung tuh. Mereka Harus dibantu dari- memang sama kita. Dari kemasan, dari apa semuanya udah bagus, cuma ya kan maybe zona nyaman karena udah terbiasa ada pameran 3 bulan sekali, kalau ada tamu di order dan lain sebagainya. Jadi buat hariannya baru kerasa sekarang sih mungkin. Benar-benar. Terus kita juga sebenarnya sekarang koperasi itu lagi nyari pasar kolektif, Pak Kahar. Jadi kita masuk ke perusahaan-perusahaan, bagaimana bisa produk UMKM ini dijadikan kebutuhan untuk kantor mereka, misalnya dari produk minumannya. Kalau kita punya teh, kalau nggak salah kemarin tuh ada teh daun apa gitu ya dari Bontang gitu ya, itu saya bawa. Gaharu. Terus ada juga Ada tadi pesertanya ikut di sini kayaknya Bu Hainun. Oh, ikut ya? Iya, itu kemarin sempat saya bawa juga sih ke beberapa teman-teman yang punya usaha tapi dia perusahaan gitu, dan saya sih targetnya memang kalau bisa sebulan mereka order ya 40 piece atau 30 piece, intinya ada kontinuitas gitu loh, berkesinambungan, jadi kita bisa ngasih pasarnya ke UMKM tuh enak. Kayak kemarin juga ke jahe Hanida ya, Teh Lina. Iya. Kita 2 kali udah bazar online, jadi digital market melalui Instagram. Alhamdulillah tuh jahe tuh yang tahap pertama kita jual 20 piece laku, terus akhirnya yang kedua
yang waktu timing kedua kita digital online melalui Instagram Live juga itu laku juga 64 piece. Ya ada Alhamdulillah. aja sih sebenarnya, apalagi kalau ada promo-promo ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Ibu Ketua Koperasi kita. Semangat 45. Jualan dari rumah lah ya. Jadi nggak bisa diam aja kita ini, harus bergerak tapi dengan cara-cara tertentu kan ya. Sekarang harus online. Harus Saling happy. support ya, sinergi ya. Meningkatkan imun kan, itu jualan juga biasanya kan dapat profit walaupun 20.000 misalnya. Ya, cuman meningkatkan imun ya. 10.000 ya, betul-betul, Masya Allah. Ya kalau begitu izin les dulu. Terima kasih banyak ya buat Sama-sama Ibu Emma, terima Salam kasih. sehat selalu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Jenderal di sini ada dari di Indonesia Bisa, mau menyapa nggak? Tadi ada ini mau ngobrol katanya dengan Ibu Ketua Lumbung Bontang sama Bang Kahar katanya untuk sinergi aplikasi ya Indonesia Bisa. Belum live kan? Enggak, Mbak. Nanti kapan-kapan aja. Tapi kalau memang dikasih waktu, alhamdulillah. Sok aja sebelum ini pada live sedikit Masih juga nggak bisa. apa-apa, kenalan dulu di sini. Masih bisa, Pak. Indonesia Bisa tuh apa saja kan selain bahan baku? Jadi Bapak Jenderal kita ini memang luar biasa, Bu Dokter Yuyun. Jadi selama ini lagi intens sekali untuk bisa bersinergi juga untuk digital. Kedua juga untuk kolaborasi setiap BUMDes untuk bahan bakunya itu cukup banyak sekali yang udah ekspor juga. Salah satunya jeruk gitu ya Pak Jenderal, sama jahe. Dan beliau punya ratusan hektar untuk distribusi ke seluruh Indonesia dan ekspor juga gitu. Betul Pak Jenderal? Mungkin global-globalnya saja sebelum pada lab. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kebetulan kita terus berkarya, apalagi di saat-saat seperti ini, bahwa kita terus kolaborasi dan bekerja sama dengan seluruh instansi, termasuk seluruh peternak, termasuk pertanian. Nah, kita kebetulan di daerah Jawa Barat, kita bikin semacam sentralnya logistik khusus dari Puncak yang kebetulan untuk memenuhi kebutuhan DKI dan sekitarnya. Dan kita sudah bekerja sama juga dengan wali kota atau wakil wali kota Bogor yang insya Allah kita akan membantu UMKM di daerah Bogor sebagai percontohan bahwa kebutuhan logistik yang diperlukan masyarakat yang saat ini sedang PPKM itu bisa kita menggunakan aplikasi kita, bisa menggunakan orang-orang kita yang kebetulan sudah bisa mengirim ke tempat beberapa kebutuhan masyarakat lewat RT, lewat RW, demikian juga lewat kecamatan sehingga semua terkoordinir. Nah, dengan adanya tambahan ilmu yang tadi, insya Allah nanti bisa kita sinkronisasi, bisa kita kolaborasi bahwa UMKM yang ada di desa-desa se-Indonesia itu, yang ada di kelurahan se-Indonesia itu juga bisa dikerjasamakan dengan aplikasinya Mas Kahar tadi. Selain jualan juga bisa memberikan kontribusi terhadap kakak, terhadap kepala keluarga yang kebetulan sedang isoman, kebetulan yang tidak berani belanja keluar, itu UMKM juga nanti akan ada pencerahan bagaimana kebutuhan kakak, kebutuhan masyarakat Indonesia itu bisa terbantu oleh UMKM
maupun lewat aplikasi kita. Itu secara umum, Mbak Linia. Terima Makasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maijen. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Jenderal kita ini luar biasa, begitu memikirkan sekali tentang membangun perekonomian umat dan pesantren. Insya Allah kami bersinergi juga untuk ini ya, sedekah cahaya dan banyak program-program di pedesaan untuk kelangsungan perekonomian pesantren juga. Insya Allah ya gitu ya Pak Jenderal. Bisa bersinergi nanti dengan Bang Kohar dan Ibu Dr. Yuyun sebagai di perwakilan wilayah Bontang. Oke. Bersinergi. Siap Bu Lina. Nanti kita kontekan ya, berarti Pak Jenderal untuk mengenai ini Indonesia bisa bersinergi dengan aplikasinya Bang Kohar tadi ya. Siap. Baik. Jadi nggak pada lab nantinya ya udah kasihan mau pada sholat ya. Ya. Nanti dilanjut di grup Baik, kali ya. oke baik. Ada di grup ya Bang Kohar ya? Saya belum masuk. Oh belum masuk. Harus izin Ibu Ketua dulu, Kepala Suku. Iya. Nanti saya dikasih link dulu sama kepala suku. Baik. Ada lagi yang ingin disampaikan Bu Lina? Boleh, sudah itu aja menyapa tadi secara global dari Bapak Jenderal tadi Pak Zaidun, insyaallah kita komunikasi by ini aja ya, by WhatsApp. Siap. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih seluruh Lumu Indonesia di seluruh Indonesia, pastinya perwakilan wilayah. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live ya. Baik Ibu. Baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.